Oke, tadi itu kita udah bahas ya tentang faktor produksi kewirausahaan, habis itu faktor produksi berdasarkan tingkatannya. Terus aku lanjut ya, tunggu sabar. Kita buat new slide lagi. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara yang pertama yaitu intensifikasi. Yaitu meningkatkan kualitas barang. Kualitas dari hasil produksi dan tenaga kerja atau karyawan, yaitu dengan cara menambah jam kerja atau lembur. Jadinya intensifikasi yaitu meningkatkan dari hasil produksi dan tenaga kerja karyawan, menambah jam. Jadi kan umpamanya nih sehari pabrik sepatu roket hanya bisa memproduksi 500 sepatu. Karena dari umpamanya bekerja dari jam 3 dari jam 9 sampai jam 9 sampai jam 3. Habis itu karena cuma bisa memproduksi 500 jadinya ditingkatkan tuh jadi 6 sampai jam 6 malam, jam 6 maghrib. Maaf, jam 6 sore. Jadinya karena peningkatan itu jadinya jadi meningkat kok tuh dari cuman 500 tiap sehari cuma bisa memproduksi 500 jadi 1000 dan menambah karyawan. Nih, kualitas dari hasil produksi. Maaf. Jadi hanya karyawannya tetap cuman jamnya yang dilemburin atau bisa aja dari jam 9 malam sampai jam 9 malam. Awalnya kalau umpamanya dari jam sampai jam 3 itu cuman 500 sepatu, tapi karena ditingkatkan lagi jadinya bisa sampai 1000 sepatu. 1000 pasang sepatu. Oke, lanjutkan ya ke ektivifikasi, yaitu dengan, nah ini baru menambah faktor produksi seperti perluasan pabrik, menambah karyawan, dan menambah modal. Jadi kalau umpamanya ekstensifikasi ini jadinya menambah faktor produksi. Faktor produksi itu bisa dibesarin pabriknya, habis itu menambah karyawan, habis itu menambah modal. Jadinya umpamanya nih pabrik susu, jangan pabrik susu. Soalnya susu dari sapi. Apa ya? Pabrik baju Siti mempunyai karyawan 500 sampai jam 3 sore umpamanya bekerjanya. Terus karena Siti pengen nambah karyawan jadi sampai 1000 karyawan. Cuman jamnya nggak dikurang tuh. Jadi tetap pulangnya jam 3.
Jadinya Siti itu bisa sehari itu menghasilkan umpamanya 200 baju. Awalnya cuma 100 jadi 200 baju. Dari 500 karyawan menjadi 1000 karyawan. Yaitu usaha meningkatkan hasil produksi. Terus ada lagi satu cara lagi, yaitu dengan diversifikasi. Diversifikasi. Oke. Diversifikasi. Yaitu dengan menambah faktor, menambah jenis produksi dalam satu merek. Produksi dalam satu merek. Contoh, ABC awalnya hanya produksi sirup, sekarang harusnya awalnya dari ini ya, dari saus. Awalnya hanya produksi aduh kok aku ini ya pusing. Awalnya hanya produksi, harusnya saus ya. Saus. Sekarang ada produk mie. Produk mie. Terus sirup. Dan kecap. Oke. Jadi kurangi lagi. Intensifikasi, yaitu meningkatkan dari hasil produksi dan tenaga kerja karyawan. Jadi menambah jam kerja atau lembur. Terus ektefisikasi, yaitu dengan menambah faktor produksi seperti perluasan pabrik, menambah karyawan, menambah modal, bisa membuat cabang. Terus diversifikasi, yaitu dengan menambah jenis produksi dalam satu merek. Contoh, ABC awalnya hanya produk saus, sekarang ada produk mie, sirup, dan kecap. Tunggu ya, sabar. Aku mau nambah foto. Maksud itu nambah gambar. Seperti tadi tuh, membuat infografis. Kalian tahu kan membuat infografis? Ini aku sengaja post. Iya, no. Kan kalau membuat infografis itu kan harus membuat menghadirkan apa sih tadi itu aku lupa lagi. Menghadirkan ilustrasi tapi seimbang dengan teksnya. Ngerti kan maksudnya apa? Ngerti. Oke, habis itu tunggu aku mau ini dulu mau Ctrl C. Kok Ctrl C, Ctrl V? Maaf. Malah kayak gini. Aneh. Tunggu sabar. Aku udah copy kan? Iya, sudah. Nah, ini baru. Tadi kalian ulangannya gimana? Bisa atau enggak? Tadi kan aku baru 1. Oh, kamu ini ya, susulan ya? Ya, tadi aku ke troubleshoot karena Ya, habis aku itu juga nggak bisa tadi. sama sekali. IPA-nya nggak serumit yang aku bayangin. Iya, aku juga perasaan soal yang Kayak ngitung-ngitung itu dikit kan? Iya, maksudnya itu lebih susah soal tahun 2018 yang Kak Basu kirim.
Iya. Terus kalian ini nggak ada pertanyaan apa sih namanya tuh, aku lupa lagi. Jadinya aku lupa gimana ya. Jadinya soalnya tuh yang itu apa namanya? Aku agak bingung tuh yang sama yang pas kok aku nanya cuman aku lupa ya. Aku bingung sama soal yang bukan yang kok aku mau ngomong cuman kesendat-sendat ya. Bingung mau ngomong apa. Nah. Soal yang itu apa namanya? Jangka sorong. Yang skala non-Newsnya nggak ada. Itu aku sempat bingung, cuman aku inget kata-kata Pak Resiman. Kalau umpamanya skala non-Newsnya nggak ada, berarti nggak usah dihitung skala non-Newsnya. Kalau kalian gimana? Hah? Yang 4,4 bukan sih? Yang pilihan 4,4, 4,3. Iya, itu ya. Iya, itu kan nggak ada sih skala non-Newsnya. Aku coba ngasal, jadi 35 itu. Yang belakangnya 35. Harusnya 4,30 cm. Hah? Lah, bukannya antara 4,40 atau enggak 4,45. Harusnya begitu. Aku jawab, waktu itu aku jawabnya apa ya? 4,30, enggak lupa. 45 jawabnya. Aku ngasal aja sih. Saya kan nggak tahu, jadi kayak ya. Terus bisa nggak? Aku lupa aku jawabnya apa. Hah? Ada yang bisa kah di sini yang jago TK? Bisa dong. Tika. Iya. Menurut aku itu soalnya lebih gampang daripada Gampang yang banget. harian. Itu cuma dicoel doang sama Pak itu dari soal ulangan TIK sama Pak Ramli itu. Cuma kayak dicolek doang. Jadi nggak susah gimana bikin Soalnya saya di copy yang itu. Oke. Nah, ini ada tambahan nih. Kalian ini kalau sama Bu Titin ada ini gak tambahan, saham adalah pemilikan PT untuk membeli. Ada gak kalian tambahan kayak gitu? Aku lupa sih, kayaknya minggu lalu nggak tahu deh. Oh, enggak ya ini. Nah, saham apa tadi? Saham. Oh, yang kayak Unilever atau gimana gitu, nggak tahu deh. Kayaknya enggak deh. Kan soal jangka sorong tadi itu kan cuma ada satu ya. Aku sampai itu. Bahasa Aku sampai kegiatan ekonomi kaitannya dengan perkembangan iptek. Hah? Itu udah di mana lagi materinya? Itu yang SS yang aku kirim itu. Oh, itu ya sudah, oke. Cuman sampai yang iptek. Yang saham boleh dikirim nggak? Coba aku penasaran. Enggak, Bu itu enggak ngejelasin, cuman ngomong doang. Tapi kenapa nggak dikasih PPT-nya aja sih buat belajar gitu? Kenapa harus screenshot? Sudahlah. Mungkin supaya kita mencatat, kan lebih seru mencatat daripada cuman lihat PPT. Sama membuat Tapi sumpah capek banget, woy. teman-teman itu seru tahu. Nanti aku baru jelas ya. Terserah antara. Jadi saham adalah surat pemilikan PT. Koma. Untuk membeli saham harus di BEJ atau BES. Harus di BEJ atau BES. Aku bikin kayak gini aja deh. Membeli saham harus di BEJ atau BES. BEJ adalah, kayaknya aku, maaf, BES dulu ya. Atau BEJ dulu deh. BEJ adalah Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Jakarta.
sedangkan BES adalah Bursa Efek Surabaya. Jadi ada ada dua bursa efek. Yang pertama Bursa Efek Jakarta, ya jelas terletak di Jakarta. Sedangkan BES adalah Bursa Efek Surabaya. Terus penghasilan PT disebut dengan dividen. Oh nggak salah ya, penghasilan PT disebut dengan dividen kalau nggak salah. Seingatku sih dividen. Iya, dividen kalau nggak salah. Tunggu aku cek di Google. Soalnya aku tadi kemarin itu sambil ikut itu loh ANBK, penghasilan PT disebut dividen. Dividen atau dividen. Seingatku sih dividen. Dividen ya. Oke, aku lanjutkan ya. Aku ulangi dulu. Jadinya saham adalah surat pemilikan PT. Membeli saham harus di BEJ atau BES. BEJ adalah Bursa Efek Jakarta, sedangkan BES adalah Bursa Efek Surabaya. Penghasilan PT disebut dengan dividen. Begitu ya. Jadi kalau mau beli saham atau investasi saham di BES. Kalau kalian umpamanya kalian jadi besar, jadi pengusaha, terus kalian punya saham di Surabaya, nah kalian di BES. Tapi kalau umpamanya kalian pengen kalian punya ini juga saham terus kalian di Jakarta, ya sudah di BEJ juga boleh. Jadi untuk menginvestasi umpamanya nih, aku pengen investasi ke ABC, umpamanya aku pengen beli saham ABC 5%, kegedean 1%. Jadinya 1% penghasilan ABC akan mengalir ke aku. Ngerti gak maksudnya aku? Jadi umpamanya nih ABC umpamanya penghasilan per bulannya itu bisa 7 miliar atau berapa. Jadi 1% dari 7 miliar itu akan mengalir ke aku. Coba ya kita hitung. 1 miliar umpamanya 7 triliun deh. 7 juta, 70 juta, 700 juta. Nah. Habis itu 7 miliar, habis itu 1%. IPS sama PJO. Jadi aku itu dapat umpamanya nih. Ini emang Gimana? Jadi ya maaf lupa mute. oh iya, oke. Oke, langsung kulanjutkan ya. Ke materi selanjutnya. Yaitu kegiatan konsumsi dilakukan oleh yang pertama, rumah tangga keluarga. Yang dilakukan oleh ayah. Ayah, ibu, anak-anak, seperti makan, minum. Nah, itu juga kegiatan ekonomi tuh. Kalian sedang belajar ini menggunakan laptop, ini kegiatan ekonomi, menggunakan barang ekonomi. Taras, Iya. ntar PowerPoint-nya dikirim ke WA nggak? Iyalah pasti. Ya masa aku cuma mau simpen.
Pasti aku kirim, Oh. tenang aja. Kalau umpamanya aku udah nulis kayak gini ya, untuk apa aku mau nulis-nulis kayak gini? Mending aku cuman lihat catatanku. Kalau aku bikin gimana ya? Aku kalau umpamanya nih cuman baca-baca doang, nggak bikin PDF kayak gini, pasti aku nggak akan share. Kecuali kalau aku bikin PDF kayak gini, pasti di-share. Tenang aja. Ini lengkap kok insya Allah. Terus rumah tangga perusahaan. Perusahaan membutuhkan bahan baku atau proses atau diproses. Bahan baku atau diproses. Terus yang ketiga, rumah tangga negara. Rumah tangga itu bukan artinya apa ya, keluarga atau apa ya, rumah gimana? Rumah tangga. Bukan keluarga ya. Bisa aja artinya itu bukan itu. Jadi rumah tangga negara itu yaitu atau rumah tangga rumah tangga negara, belanja negara untuk baju seragam PNS, terus gaji PNS. Yaitu, kayaknya tambahin yaitu deh. Yaitu belanja untuk baju seragam PNS. Beneran nggak cuma ini doang. Negara kalau umpamanya pengen beli tank, jangan tank dulu. Umpamanya pengen beli apa? Umpamanya negara pengen memenuhi kebutuhan ini apa militernya, pertahanan negaranya. Nanti kan nanti kan dikasih tuh uang, umpamanya yang minta Menteri Pertahanan, nanti dikasih uang, nanti itu kan maksudnya kan uang itu punya negara, berarti rumah tangga negara. Umpamanya ada soal uang itu digunakan untuk apa? Umpamanya Menteri Pendidikan meminta uang kepada negara untuk apa ya? Untuk membuat sekolah, untuk membuat sekolah untuk wilayah yang tidak ada sekolah atau tidak mampu. Itu nanti masuknya itu rumah tangga negara, begitu ya. Terus bidang produksi. Oh maaf. Ini kayaknya aku bikin ini deh. Aku gedein dikit. Atau enggak usah ya. Tapi contoh-contohnya kalian udah tahu atau belum? Atau kalian mau ngahayal-hayal nggak apa-apa? Atau aku tambahin deh contoh-contohnya? Tambahin aja contoh-contohnya. Ya, oke. Ini gaji PNS ini maksudnya itu. Umpamanya nih, makan minum. Keluarga makan. Nah, ini aku ngambil aja ya. Asal. Aku ambil langsung. Terus taruh di sini. Habis itu bahan baku. Jangan deh. Di perusahaan. Fungsi persediaan bahan baku. Umpamanya anggaplah ini bahan baku ya. Atau jangan deh. Ini deh bahan bakunya. Umpamanya mau bikin roti, bahan bakunya apa? Gandum.
atau tepung. Begitu ya, ngerti kan maksudku apa? Yeah, we get it. Wih, pakai bahasa Inggris. Mantap. Mancing mania mantap. Habis itu yang terakhir itu umpamanya apa ya? Uang negara, jangan deh. Ya sudah. Oke, uang negara. Seragam. Pengeluaran negara Indonesia. Ada gambar-gambarnya nggak sih? Nggak ada ya. Ilustrasi. Nggak akan mungkin sih ada ilustrasi. Itu malah poster APBN. Kebutuhan negara aja deh. Negara Jepang. Ekonomi. Jadi aku itu kalau umpamanya lagi bikin PDF ya begini, sambil buka gini, abis itu sambil ngapain, biasa aku sambil dengar musik sih, cuman ya musiknya ya itu aja, You Never Walk Alone terus. Baju PNS. Nah, ini ada. Jangan deh, itu aja. Kebutuhan negara. Ini aja ya. Sang merah putih berkibarlah selama-lamanya. Oke, karena waktu sudah mau habis, jadi aku agak cepat ya. Materi terakhir, yaitu kegiatan. Yaitu kegiatan ekonomi dengan kaitannya dengan iptek. Kegiatan ekonomi dengan perkembangan iptek. Perkembangan iptek. Yang pertama, bidang produksi. Contohnya apa ya? Bidang produksi, umpamanya mesin robot, gitu ya. Robot pembuatan mobil. Habis itu magic chair itu sama aja magic comb. Magic jar. Kalian bisa kan ngebayang-bayang gimana ya? Jadi yang berhubungan dengan iptek lah. Terus bidang distribusi. Ada mall, terus MRT. Terus konsumsi. Contohnya, tambahin deh bidang biar sama semua.
Bidang konsumsi. Contohnya pemesanan kebutuhan sehari-hari dengan online. Belanja online ya. Iya, belanja online, betul. Sama aja sih. Ini aku ambil gambarnya dulu. Supaya mudah dimengerti. Pertama, tadi itu apa ya? Oh, mesin pembuat mobil. Mesin pembuatan mobil. Jadinya sekarang itu karena ada iptek, jadinya manusia itu nggak usah bekerja lagi buat mesin. Nggak usah bekerja lagi membuat mobil. Jadi cukup mesin yang mengerjakan nih. Jadi nih, menengok produksi mobil mewah BMW. Jadi cuma mesin yang bekerja, manusia itu cuma mengontrol mesin itu aja. Nggak ngapa-ngapain, cuman kalau umpamanya mesinnya rusak diperbaiki. Kalau umpamanya diprogram apa, tinggal ya program. Tuh, tunggu ya, sabar. Oke. Di situ Magicom. Bukan Magicom, tapi Magic Jar. Sebenarnya sih sama aja Magic Jar sama Magicom. Nah, sama aja kan. Cuman ya mungkin lebih modern lah. Kalau aku rumahku masih pakai Magicom plastik. Ya, ya gimana? Nah, ini Magicom di nah, yang mana ya? Magicom. Ah, ini. Cuman beda ini doang sih, beda apa namanya? Beda ininya, apa sih namanya itu? Motifnya. Kok malah lihat-lihat ini ya? Sudah, kita lanjut langsung ya. Ini kayaknya kebesaran deh. Nah, udah gini aja. Gede banget. Jamia. Oke, tunggu ya, sabar. Duh, ini putih semua, aku nggak bisa lihat. Oke, pas. Sama satunya lagi mall, abis itu MRT. Nanti abis ini kita udah selesai, nanti masuk lagi ya. Ya. Kita buat belajar ini IPS geografi. Nah, ini aja deh. Gak tahu mau dari mana ini. Oke. Terus pemesanan MRT. Ini aku bikin kayak gini supaya kalian lebih mengerti. Apalagi yang ANBK, kan ANBK itu kan ada yang ininya apa namanya? Ada yang nggak ikut. Kalau aku sih kemarin tuh aku usahain ikut. Cuman karena karena susah belajar sambil ANBK, jadinya aku nggak jadi ikut. Jadi aku keluar lagi. Biar fokus ANBK. Oke, habis itu pemesanan.
mesen makan buah sayuran. Iklan. Happy Fresh. Udah pinjam ya Happy Fresh. Duh, tunggu ya, sabar. Tuh, ini aku agak susah lagi. Kalau agak berisik, maaf ya. Semoga nggak terlalu gimana. Terus sama ini apa meh? Gojek. Jadi kalian kalau umpamanya bikin-bikin kayak gini, mungkin aja ada yang masih kalau umpamanya kalau bikin-bikin kayak gini tuh download iMatch bukan copy. Kalau download itu menu-menuhin sama lama. Mending copy aja, copy, habis itu kalian langsung pencet klik kanan atau langsung kalau mau kontrol Benar kontrol. juga sih. Hah? Iya. Benar juga, harusnya aku copy aja kalau kayak gitu. Iya, nggak usah di-download. Menu-menuhin memori. Oke, sudah selesai.